Banyak yang nggak bisa kita utarain ya, banyak hal fenomena yang menarik ya. Ketika ini saatnya kita mau ke Arafah, ini langit terbuka, saatnya kita ngobrol sama Tuhan gitu kan, ngobrol sama Allah. Waduh, udah, pokoknya udah kayak, aduh baper banget. Dari habis zuhur sampai terbenam matahari, sampai nggak boleh tidur, nggak boleh tidur, nggak ada sedikit pun, karena ini waktu-waktu yang penting gitu, ini puncaknya kan. Terus sampai akhirnya kita pas terbenam matahari, kita disuruh keluar tenda gitu. Aduh itu tambah sedih lagi gitu. Karena lihat mataharinya tuh turun gitu kan, jadi kayak pelan-pelan banget. Sampai kita mikir, jangan sampai, ya Allah jangan sampai mataharimu terbenam, dosa kita belum diampuni ya Allah gitu. Aduh. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai di rumah. Tadi udah dijemput sama keluarga besar. Terus sekarang kita langsung pulang ke rumah. Sholat sunnah di masjid terdekat dari rumah kita. Nah, jadi mampir dulu situ, baru pulang. Terus langsung dihidangkan dengan makanan-makanan favorit, ada pindang, ada ikan, segala macam. Terus mandi, nah akhirnya. Emang ngangenin ya, banyak makanan di rumah yang ngangenin ya. Tapi memang di sana tuh kita kembali ke Indonesia tuh juga sesuatu yang mengharukan ya. Kita kayak berpisah sama saudara gitu ya. Benar. Kita berpisah, kita baru kenal 2-3 bulan ya. Iya, itu pun juga kan nggak intens ya, karena kita pas pertama kali ketemu pas manasik. Kita manasik 2 kali, itu pun ada jeda waktu. Terus yang benar-benar kita intens banget itu adalah ketika perjalanan kemarin yang kurang lebih 27 hari total sama perjalanan. Tapi benar-benar sama teman-teman gitu ya, satu jamaah itu, Masya Allah gitu, kekeluargaannya, kekompakannya. Jadi bukan cuma sekedar ritual ibadah yang kita jalani di situ, tapi kebersamaannya itu juga berasa banget. Kita ngerasa kehilangan banget. Kita kayak punya keluarga baru ya. Kita pertama kali berangkat pernah naik haji itu tahun 2009. 2009 terus ada niatan waktu itu pengen deh ngulang lagi gitu. Kayaknya yang kemarin belum ada ilmunya gitu ya. Belum ada ilmunya. Jadi sekedar ngikutin aja gitu, sekedar menuntaskan kewajiban kita sebagai muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima gitu. Tapi kemarin tuh kayak kok pengen deh gitu, dan alhamdulillah ketemu juga gitu ya sama travel yang satu visi dan misi gitu ya, dimana mereka juga sependapat gitu bahwa perjalanan haji itu bukan cuma sekedar ritual aja, bukan tapi jalan-jalan aja ya. Tapi apa sih yang bisa didapetin gitu dari perjalanan ibadah ini. Nah itu poinnya, jadi ya pas banget kita ngerasa wah ini klik banget sih gitu. Tapi emang baper sih ya, kayaknya kalau gue ngingetin kemarin tuh aduh. Pengen beleber lagi gitu, apalagi momen di Arafah ya. Arafah tuh. Kita ganti ustadz yang ngisi, ganti nangis gitu jatuhnya. Tapi kita tuh pulang dari pesantren kilat gitu ya. Jadi banyak informasi yang kita dapat. Di sana ada sedikit waktu ditambah lagi ilmu. Jadi kayaknya memang kalau kita pergi, teman-teman mau berangkat haji, pasti tekankan dulu itu manasiknya ya. Pengetahuan mengenai bekal ilmunya dulu. Bekal ilmunya gitu ya. Sampai mungkin beberapa ilmunya itu kita tuangin ke konten kita gitu. Gara-gara banyak hal yang amazing gitu yang kita temuin di sana mengenai fakta-fakta dari ibadah haji gitu kan. Susah sih ngomongnya. Banyak sih. Dan tiap orang punya kenikmatan sendiri masing-masing. Senangnya pas di mana, ataunya gimana gitu ya. Tapi Masya Allah banget, perjalanan kemarin ini yang kita jalanin itu benar-benar beda banget ya. Banyak yang nggak bisa kita utarain ya, banyak hal fenomena yang menarik ya. Contoh misalnya gini teman-teman kan, haji itu tadi dari rukun-rukunnya itu ihram, tawaf sa'i, kemudian wukuf Arafah ya kan, Mina, wukuf Arafah, Musdalifah, ini semua, aduh mau dilihat dari angle mana aja tuh
Kayak luar punya biasa needs teman-teman sendiri ya. Ya kita pakai ihram itu kan mau lepas ya. Jadi mau jenderal, mau pakat lu apa segala macam itu dilepas satu persatu pas kancing kita dibuka nih. Ya Allah, saya tanggalkan kebanggaan saya mengenai lu. Udah semua baju sama semuanya. Di sana tuh nggak ada istilahnya siapa nih jenderal atau ini siapa artis atau siapa, nggak ada sama sekali. Di sana semua rata. Bener. Kita Jadi semua pakai ihram, pakai baju warna, kalau cowok-cowok kan ihram putih gitu ya. Kalau perempuan kan masih bebas, bisa ada warna putih, warna hitam. Nah, jadi memang ihram itu kan artinya kan melepaskan gitu ya. Jadi semua rasa-rasa yang buruk itu kita lepasin dan semua berpedoman pada apa? Allah gitu. Kita diundang sama Allah, ya udah, kita kan cuma tamunya. Jadi kita mengikhlaskan aja apapun yang terjadi, mau itu enak, enggak enak, mau itu seru, enggak seru, atau apapun itu Allah udah atur semuanya. ya. Itu yang paling bikin baper banget ya. Jadi kan memang kita perjalanannya itu kan ya kebetulan ya, kita ngikutin dari pihak travel itu, nyampe itu kan Madinah. Madinah udah terpaut ya sama makamnya Rasulullah di situ gitu kan. Kita di situ ternyata benar-benar dipilih karena memang harus ada aplikasi. Kan kita zaman dulu nggak ada kan. Semenjak pandemi ini kan dia ada aplikasi. Terus nyobain di situ, udah terpaut lah di kota Nabawi itu kan seperti apa hati kita tuh berpaut tuh luar biasa. Pindah ke Mekah, kita udah hektik tuh, udah jalanin umroh lain sebagainya. Nah, abis dari sana kita pindah ke transit ya, ke Aziziyah karena kita mau biar deket ke tempat Mina. Nah, dari perjalanan dari Aziziyah inilah kita lagi dibojok-bojok lagi istilahnya ya, dibekalin lagi keimanan kita supaya benar-benar lepasin semua, apapun itu kita harus berserah diri gitu istilahnya ya. Sampai akhirnya H-1 pas kita mau berangkat ke Mina, kan kita bagi peregu gitu. Terus mutawif kita bilang gini ustadznya, Bapak Ibu saya ini udah mendampingi orang-orang naik haji itu dari tahun 2004 atau 2000 berapa, saking lamanya dia bilang gitu. Tapi saya nggak pernah punya pola satupun yang template, yang sama dia bilang gitu. Nggak ada, pasti ada aja yang entah gimana, entah seperti apa. Tiap tahun tuh pasti beda-beda polanya. Jadi saya cuma berharap Bapak Ibu di sini libatkan hati, dibilang gitu. Kita di sini ibadah, niatkan hati kita sebaik-baiknya. Jangan berpikir macam-macam, jangan ngucap apapun. Saya ngucap aja dalam hati aja nggak boleh, apalagi ngucap. Jelek-jelek. Yang jelek-jelek gitu kan. Jadi pokoknya hati kita coba tujuannya adalah untuk ibadah. Ya Allah di situ bapernya. Padahal belum berangkat loh. Ketika masih istilahnya masih briefing ya. Pas briefing aku menangis. Terus dibilangin, ketika ini saatnya kita mau ke Arafah, ini langit terbuka, saatnya kita ngobrol sama Tuhan gitu kan, ngobrol sama Allah. Waduh, udah. Pokoknya udah kayak, aduh baper banget. Tapi rasa deg-degannya tuh ada ya. Iya. Kalau besok ya Allah mudah-mudahan diterima ibadah-ibadah kita gitu-gitu ya. Jadi memang itu momen tadi kasih pendalaman materi kalau kita sedang ibarat kata semua dibikin rendah gitu karena yang tinggi cuma Allah. Kita jabatan nggak ketahuan karena pakai baju ihram. Sampai wangi parfum yang mahal atau enggak aja nggak boleh ada parfum, ada ya kan? Udah gitu kita disuruh tidur di mana? Di tanah lapang gitu. Kita jadi ngerasain ya Allah nih orang kalau di Mina dulu aja ya pas kita pindah kan Mina tarwiyah gitu kan, alhamdulillahnya memang kita ngejalanin sunnah gitu. Jadi itu juga salah satu ya mungkin kita tips juga ya buat teman-teman yang mungkin juga mau berangkat haji gitu. Kan kita berangkat haji itu bukan sesuatu yang mudah ya bisa kita bilang ya. Pertama mungkin dari biayanya pasti lumayan biaya yang besar. Yang kedua waktu. Teman-teman kan kalau misalnya daftar, ada yang kemarin aku sampai dengar ada yang dapat gilirannya itu di tahun 2045 dan lain sebagainya. Jadi ketika emang udah dapat, manfaatin sebaik-baiknya gitu ya. Dimana kita ngejalin ibadahnya itu sesuai apa yang dilakukan Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah saat itu ngejalanin ada namanya hari Tarwiyah. Jadi kita tanggal 8 Zulhijjah itu kita udah mabit di Mina. Jadi kita udah menginap di sana walaupun tempat travel lain atau tempat-tempat lain ada yang belum mabit gitu ya. Tapi alhamdulillah kita udah mabit di Mina. Terus habis itu kita perjalanan tuh di mabit di Mina itu pendalaman lagi supaya kita lebih ini lagi keimanannya lebih dalam lagi karena kita nyiapin proposal. Kita kan waktu untuk Arafah itu kan doanya itu sebentar banget ya, dari zuhur sampai terbenam matahari.
Jadi benar-benar Ustadz kita bilang bikin proposal sebanyak-banyaknya gitu. Apa yang diminta di sana? Karena inilah saatnya ars itu terbuka gitu kan. Ya udah, akhirnya kita udah mabit pagi-pagi habis subuh kita langsung pindah ke Arafah, wukuf di Arafah. Nah itu ada lagi cerita. Ternyata di antara kita kan ada 7 bis gitu ya. Ada 2 bis yang stuck. Padahal kita jalannya bareng perginya, waktunya perginya, pokoknya sama. Tapi 2 bis ini disuruh muter-muter. Entah walau-walam ya, emang itu dia. Ada aja, Allah tuh nguji kita gitu ya, gimana nih ketika dikasih ujian respons kita apa. Jadi ada beberapa bis udah deg-degan juga, mereka udah doa karena waktu mustajab itu kan di saat habis zuhur. Nah mereka tuh belum dapat juga, mereka udah pikir ya Allah kalau nggak dapat gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah dikasih kesempatannya. Jadi sekitar jam 10:30 mereka udah sampai, langsung makan, langsung siap-siap. Udah tuh pas waktu di Arafah kan itu tandanya itu adalah kita khotbah dulu. Dengerin khotbah gitu, aduh itu juga Masya Allah banget sih baper banget sih pas khotbah. Terus habis itu khotbah azan kan, waduh itu kan kayak ngasih tahu waktunya gitu, ini pintunya lagi kebuka banget nih. Saatnya buat minta sama Allah gitu, apapun pengampunan, bersyukur apa semuanya gitu. Jadi aduh banyak banget. Jadi alhamdulillah di sana tuh kita maksimalin banget. Waduh kita tuh walaupun ya kita udah disuruh sama Ustadz gitu, bikin doa kalian gitu. Tapi ternyata sebenarnya doa yang kita panjatin itu paling kita kasih waktu untuk ya udah sekarang saatnya untuk pasangan suami istri paling cuma 20 menit ya, karena udah ustadz tuh udah dampingin kita dan Masya Allah doa-doanya tuh juga bagus banget. Jadi full orang tuh ada yang sempat makan dulu apa, kita sengaja disuruh sama ustadz tuh ya udah makan sebelum zuhur, kita udah makan jadi nggak ada jeda sama sekali dari habis zuhur sampai terbenam matahari. Sampai nggak boleh tidur, nggak ada sedikit pun karena ini waktu-waktu yang penting gitu, ini puncaknya kan. Terus sampai akhirnya kita pas terbenam matahari kita disuruh keluar tenda gitu. Aduh itu tambah sedih lagi gitu. Karena lihat mataharinya tuh turun gitu kan, jadi kayak pelan-pelan banget. Sampai kita mikir jangan sampai ya Allah, jangan sampai mataharimu terbenam dosa kita belum diampuni ya Allah gitu. Aduh. Itu dalam banget sih. Aduh, ya baratnya alhamdulillah kita dapat experience seperti ini karena nggak semua orang dapat experience bisa berhaji satu. Yang udah berhaji belum tentu dapat experience bisa menikmatinya gitu. Karena kita pernah ngalamin bahwa kita lagi berangkat haji dan kita belum paham makna dari, belum terlalu paham maksudnya. Kita nggak memaksimalkan gitu, masih ada keluarnya, ada foto-fotonya, ada ngopi-ngopinya. Ini Masya Allah benar-benar kita memaknai ini dapat ya. Terima kasih untuk Maghfirah Travel tentunya juga yang mengawal kita ya di proses ini dengan ilmu-ilmu yang membuat kita bisa memaksimalkan ibadah di sana gitu ya. Dan ini penting buat teman-teman semuanya, berangkat haji sesuatu yang precious karena semuanya serba mahal ya kan. Pasti dari ngorbanin waktu, uang dan waktu ya pastikan. Udah waktu itu waktu tunggu dan waktu di sana kan. Ketika waktu tunggu ada sampai puluhan tahun, ada ya ada berapa tahun lah gitu ya. Dan waktu di sananya pun nggak sebentar kan, mungkin minimal 2 minggu untuk pergi. Berarti kan harus ada yang ditinggal. Jadi Allah tuh nggak mau diduakan gitu kan. Seperti halnya waktu Siti Hajar diletakkan di Mekah aja nggak ada syarat hidup alias 0. Air aja nggak ada, karena apa? Allah nggak mau ada ketergantungan mereka akan apapun selain Allah. Bahkan sampai ada untung masih ada air, nggak ada kata-kata untung. Sampai akhirnya Allah begitu penjemburunya, kepengen dispesialkan, nggak boleh ada kebanggaan dan kesombongan lain selain punyanya Allah. Kita semua dibikin rendah semua. Kita tidur aja di lapangan. Mau ganteng nggak bisa, dibotakin semua, udah botak hitam. Baju nggak ada yang ngetahuin dia pangkatnya apa segala macam. Aduh, luar biasa gitu makna dari apa? Wah, nikmat dari semuanya ya, gitu ya. Nah di momen itu ketika dapat pembimbingan yang jelas dan juga kita jadi paham dengan ilmu yang pas.
Masya Allah, kita jadi ya Allah, jadi ketagihan kalau bisa datang lagi dan ini kita bener. Itu jadi ketagihan. Jadi ketagihan bukannya dulu tuh maaf ya, dulu tuh pernah ngerasain juga, tapi kayak lebih kayak yaudah kapan selesainya gitu. Lebih kayak yaudah apa ini selanjutnya apa what next gitu. Tapi ketika kita ini walaupun bisa dibilang kemarin itu kan panas-panasnya banget, bayangin kita tuh di sana saking panasnya kalau kena angin itu udah kayak kena misalnya kita lagi ngerebus air. Panasnya tuh sampai ke muka tuh udah, aduh Masya Allah banget ya. Tapi ya udah dinikmatin aja karena memang ya itu ngato ya, nikmat aja. Bener. Terus sampai ibaratnya gini ya, kita yang biasanya bikin konten apa segala itu sampai kita ngerasa, aduh terlalu berharga untuk dikontenin. Sampai untuk ngontenin aja kita nggak mau gitu. Ini berharga, ini one on one gitu, ibaratnya kayak ini kayak udah eksklusif kita dengan Allah aja gitu kan. Makanya kalau perhatiin di kita tuh, kita baru bikin konten atau posting sosmed itu setelah semua udah selesai, semua proses selesai, masa tunggu doang mau pulang, baru kita posting. Kenapa? Ya kita nggak mau di proses itu tercemar lah. Itu spesial banget, Allah kepengen eksklusif dan one on one. Jadi udah benar nggak mau ada distraction gitu, nggak mau ada gimana. Kita ngerasa ya kita lagi ya orang eksklusif gimana sih? Allah udah eksklusifin waktunya buat kita ya. Udah turun di situ. Dan kemudian alhamdulillah kita pas kemarin tuh Masya Allah banget kita dapat waktu siangnya tuh terpanjang gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya biasanya itu cuma 6 jam gitu ya. Kita kemarin 7 jam atau 8 jam ya? 7,5 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam 7 lewat kita baru terbenam mataharinya. Jadi setengah 8 apa ya? Kan kita dengar juga kan dari teman-teman sebelumnya kalau di Arafah tuh kayak berasa cepet banget waktunya. Kan kita sampai maghrib tapi cepet banget nih, tiba-tiba udah jam 3 jam 4. Itu bener banget. Aku ngerasain banget itu cepet banget. Baru aja khotbah, kita sholat aja sampai kita di jamaah qashar. Saking memang kita total harus kita doa saat itu ya. Jadi bayangin ya, sholat aja di jamaah qashar kan, jatuhnya memang keajaiban doa saat itu tuh Masya Allah banget. Jadi udah selesai jamaah qashar tuh kayak doa ternyata udah jam 4, udah jam 5, itu cepet banget waktunya. Jadi aduh benar-benar nikmat banget ketika di situ ya. Iya benar. Susah sih, nggak bisa kita utarain ya, karena kalau kita tambah lagi aku dengar cerita juga ya dari Pipi juga sih, ketika orang menghatamkan Quran di saat Arafah itu, malaikat semua turun untuk ngerayain gitu, untuk apa namanya, mesain lah gitu buat yang hatamin. Jadi, aduh, makin banyak lagi kayak ya Allah sayang banget kalau nggak ngelakuin sesuatu yang besar gitu di situ. Aduh, kalau ngomongin Arafah, aduh baper sih. Memang susah ditawarin teman-teman. Jadi masih harus di-experience ya, datang sendiri dan banyak yang nggak bisa kita ceritain juga gitu. Saking eksklusifnya gitu ya. Kita cuma kepengen Allah yang tahu, banyak hal yang banyak coba sendiri dan ini momen yang harus kita rasain. Jadi gini, ketika Allah membuka langit dan mau mendengar langsung dari kita di momen itu, di satu waktu dalam setahun, ya adanya cuma di tanggal 9 Zulhijjah itu di jam zuhur sampai jam maghrib ya. Cuma sekali dalam setahun. Hidup kita 40 tahun, 50 tahun, apa mungkin 30 tahun, masa sehari aja kita nggak ngeluangin waktu. Nanti jawaban kita apa gitu di depan Allah. Dan Allah di situ mendengarkan doa dan mengabulkannya, itu bisa bilang pasti. Jadi nggak ada yang tertolak doanya. Ganjarannya surga. Ganjarannya surga. Jadi ganjarannya surga udah pasti, yang datang ke situ bukan dapat mobil mewah, dapat villa, dapat rumah mewah segala macam. Enggak, langsung surga. Maka orang ya mudah-mudahan mabrur. Enggak, pasti mabrur. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi mabrur insya Allah mabrur, tenang aja. Kita misalnya ada yang belum dikabulin, doa kita dikabulin bukannya in time saat itu, tapi on time. Pada saat waktunya tepat baru dikabulin, insya Allah. Nah, habis dari Arafah kita pindah ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini lebih lagi. Kan Rasulullah juga di situ kan dia mabit ya. Mabit dimana dia memang Rasulullah tuh tidur kalau di situ kan dulu padang pasir semua gitu ya, bermalam di situ sampai subuh gitu. Nah kita di sana Masya Allah banget adalah kita tuh kayak nowhere gitu, nggak ngerti ini di mana gitu ya. Benar-benar udah sedapatnya
tidur tuh udah dapat tidur gitu. Memang ada beberapa yang tidur di bus gitu ya, karena memang nggak ada tempat. Jadi alhamdulillah kita dapat, walaupun kita dapatnya di pinggiran aspal gitu ya. Di situ makin lagi ngerasa bahwa ya Allah, kita ini manusia kecil banget, nggak ada apa-apanya. Di sini kita nggak ada tuh megang jabatan, nggak ada megang siapa lu, siapa gue, siapa itu sama. Dan yang paling pentingnya adalah mau di situ, mau dari negara mana, dari manapun, semua datang ke sana karena emang pengen ngejalanin ibadahnya, karena pengen banget minta ridhonya Allah. Itu yang selalu bikin baper tuh di situ. Bayangin, perjalanan haji itu ya kalau kita bilang ya, itu perjalanan fisik banget ya buat kita gitu. Makanya kita lebih nganjurin kalau buat teman-teman yang masih muda, nggak ada salahnya buat daftar dari sekarang, karena jangan sampai nunggu, tunggu deh ntar gue tua aja, ntar gue nunggu tua aja. Sayang banget, karena memang nanti takutnya kalau misalnya udah tua, ya istilahnya tenaga udah beda lah ketika kita masih muda ya. Jadi di situ emang semua serba fisik, dan itulah bener-bener kita tuh nggak ada namanya tenda, nggak ada namanya karpet yang seperti apa gitu. Kita tidur tempat tikar gitu ya. Mau ada yang dapat karpet ada, karena emang dari pihak Saudinya udah nyiapin karpet, tapi ya karpet yang udah lusuh gitu ya. Bener-bener udah tidur di sana, ngapar aja kita di situ. Terus sebelah kita bis segala macem. Udah kayak ya Allah, ternyata tuh kayak gini ya. Itu kan kayak ngajarin kita gitu, ngajarin kita bersyukur bahwa banyak loh orang-orang yang selama ini yang homeless gitu ya. Mereka nggak punya rumah, mereka nggak pernah tidur di tempat yang enak. Kita selama ini tidur di kasur yang empuk, bantal yang enak gitu. Tapi sekarang kita disuruh tidur di situ bener-bener beralaskan tikar, di mana tanah tuh masih panas banget karena kan suhunya seharian ya, dipanasin. Jadi itu cuma beralaskan tikar, entah misalnya mau tambahin sejadah atau apa, itu masih terasa di badan kita. Itu kayak ya Allah gitu. Bukan masalah kita direndahkan, enggak sih. Diingetin kayak kita nanti pada masyar nanti itu seperti apa gitu. Kita berada di dalam golongan-golongan seperti apa? Apakah kita dalam golongan yang cerah mukanya karena kita beriman dan kita berada di telaganya Rasulullah, atau kita orang-orang yang sibuk dengan penyesalan gitu. Sibuk kenapa dulu di dunia nggak gini, kenapa dulu di dunia nggak gitu. Nah kita seperti apa gitu. Nah jadi kayak di Musdalifah tuh kayak semakin diingetin lagi. Jadi bayangin dari Arafah kita minta sama Allah gitu, ini saat ini waktunya nih langit lagi terbuka. Terus kedua kita benar-benar kayak nothing banget gitu ya. Kita bareng sama ada orang India, ada orang Pakistan, orang siapapun yang kita nggak kenal, semua ke situ. Kenapa? Minta ridhonya Allah. Sebenarnya banyak sekali ajaran dari agama kita ini yang banyak memberikan training ya. Ini kayak training besar sih sebenarnya. Kayak puasa kita ingetin bagaimana saudara kita yang nggak bisa makan. Di Musdalifah kita diingetin bagaimana untuk mereka yang homeless gitu. Bagaimana mereka yang nggak punya rumah. Bagaimana mereka yang dengan baju seadanya, nggak punya rumah, tidur. Orang kita tidur biasa di hotel bintang 5, kita di hotel berbintang-bintang. Bintang semua di atas. Ibaratnya dalam keadaan di luar gitu, tapi keadaan panas ya. Iya. Dalam keadaan panas, ya, malam tapi panas. Malam tak panas gitu. Itu tapi masya Allah ya. Jadi kita habis itu dari situ subuh ya. Selepas subuh kita langsung balik ke Mekah untuk tawaf ifadah supaya kita bisa menyelesaikan ihram kita. Jadi kita tawaf ifadah, terus itu juga balik lagi ke Mekah. Nah itu kita ketemu lagi sama orang-orang lagi. Ya Allah beneran. Kita tuh kayak kecil banget ya. Ya nggak sih? Di antara berjuta-juta orang semua di situ muterin Ka'bah gitu ya. Minta ridhonya Allah gitu. Terus habis dari tawaf ifadah kita sa'i gitu. Semakin ngingetin lagi gimana perjuangan Bunda Siti Hajar gitu ya. Sama Ismail gitu di situ, Nabi Ismail. Dan bener-bener walaupun pas kita umroh kayak berat banget kan. Sa'i itu kan jauh banget kan. Tapi kemarin tuh udah walaupun rame, itu ramai yang pernah aku jalanin sih, rame banget. Jadi kita jalan tuh stepnya tuh nggak bisa gede-gede gitu, tapi stepnya emang kecil-kecil. Tapi
asli nikmatin. Semuanya nikmat ya teman-teman. Untuk yang mungkin yang cuma ngelihat di gambarnya, videonya bagaimana ramai orang lagi tawaf, itu kayak ngingetin bahwa semuanya gerak pelan muterin, cuma Ka'bah doang yang diem ya kan. Itu kayak ngingetin bahwa Allah ini poros di depan kita gitu. Kita mau muter kayak gimana, Allah pusatnya tuh di Allah gitu. Kita di situ kan terombang-ambing kanan kiri gitu, tapi gak ada masalah selama kita masih nggak jauh-jauh dari Allah gitu. Karena kita berputarnya diputar di Allah. Itu kan kelihatan jadi gede banget kan, karena memang itu dia pas ketika muter ngeliatin Ka'bah gitu. Ya Allah ngeliatin Ka'bah. Sampai lewat abis dari Hajar Aswad ngelewatin pintu Mutajab itu lalu sedih gitu. Ya Allah, kita udah sampai depan pintumu nih, gitu kan. Aduh. Pas kita nyam Bismillah ya Allah Akbar. Aduh. Ya abis itu kan langsung pintu Mutajab tuh ke dalam hati kayak ya Allah saya udah sampai depan pintumu ya Allah saya minta ini ya Allah gitu kan, kayak udah sampai depan pintumu kepengen diampuni dosanya, mohon ya Allah diampuni. Merengeklah meminta untuk kebaikan keluarga kita di tanah air. Itu baper lagi, kemudian pas di sa'i baper lagi. Jadi semua momennya itu sebenarnya ibadah haji ini ibadah fisik sebenarnya. Iya benar. Ibadah fisik, tapi hatinya tuh jadi kayak main juga, jadi fisik dan hati. Jadi bisa-bisa tuh udah capek badan, hati kayak digebukin gitu kan. Udah sampai hotel tinggal capek dong tidur. Nah, kita sempat ya ke hotel dulu. Nah, habis itu ngelontar lagi. Nah, ngelontar itu kan simbolnya itu kan kita melempari setan kan, melempari syaitan. Tapi sebenarnya makna dari melempar jumroh itu bukan sekedar lempar batu ke setan. Coba bayangin, setan emang dia bisa tuh ketika kita melempar nih di jumroh gitu ya, lempar jumroh itu, terus dia bisa takut? Enggak, makin dia akan menunjukkan siapa gue gitu istilahnya. Nah, inilah yang kita bilang kenapa kita harus ada bekal ilmu tadi. Karena supaya memaknai apa sih yang harus kita lempar ini, yang kita buang batunya apa maksudnya. Nah ternyata itu dia, buang keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Sifat jelek apa? Kesombongan, terus keras kepala, hawa nafsu, apapun yang buruk dalam diri kita, kita merefleksikan diri. Apa nih supaya nanti pas kita pulang, kita insya Allah kita berikhtiar gitu dengan apa yang kita udah lemparin di situ, kita ikhtiar buang ya Allah. Ketika kita buang tuh sambil kita ikhtiar, insya Allah pas nyampe di tanah air di Indonesia kita nggak balik lagi kayak gitu. Nah itu pokoknya itu juga ya, lempar jumroh itu, masya Allah itu tempatnya tuh gede banget, tapi semua orang ada di sana dan tetap antri, tetap ya ada aja ya dorong-dorongan atau apa segala macam itu pasti ada, tapi tetap nikmat banget. Ini Mas Ari juga orang kita kan lempar, terus kita mau doa bareng-bareng gitu kan. Dia lama banget udah ngelempar gitu ya. Soalnya gini, satu rangkaian urusan perhajian ini ditutup dengan lempar jumrat itu kayak semacam Allah tuh kalau secara nggak langsung menurut aku ya, bisa aja gini. Ini ada kemabruran yang mau kita ambil, tapi dengan syarat kita berubah kan. Ibaratnya tanda-tanda orang yang haji mabrur adalah mereka yang kehidupan setelah hajinya berubah. Sifat jeleknya menghilang gitu, maksudnya dikurangi atau menghilang, ibadahnya dinaikin, kemudian banyak sifat baiknya yang lebih tinggi. Nah, itu seperti kayak gini, oke, lu bisa jadi mabrur soalnya gitu, tapi buang dong sifat jeleknya. Nah itu kayak perjanjiannya, oke, saya buang kemalasan saya ibadah ya Allah gitu. Dia kayak komitmen gitu. Oke, saya buang apa lagi ya? Saya buang ini. Saya nggak mau lagi hilangkan kenikmatan untuk bermaksiat ya Allah gitu. Semua itu kayak komitmen kita gitu. Kalau kita benar-benar ngejalanin itu, ini kemudian kayak teken kontrak gitu, kayak janji gitu. Saya nggak mau lagi nih Allah tak gitu. Ngilangin setan gitu, kayak secara fisik kita kayak mau ngelemparin hal-hal jelek dari kita. Dan mudah-mudahan kita bisa ngejalanin karena kita udah ngerasa janji. Kemudian pada saat kita ngejalanin hal tersebut kan berubah kita. Mau nggak mau berarti syarat bukti kemampuran. Dan kita tahu apa yang bikin kita jelek gitu ya. Maksudnya cuma kita sendiri kan. Kita sendiri yang tahu kan. Jadi kita paham apa nih yang kurang dalam diri kita. Jadi ya itu sih. Jadi
lempar jumroh itu juga aku pikir awalnya kayak udah cuma lempar batu doang yang kita ambil dari Musdalifah, kita lempar tapi ternyata maknanya. Ada yang orang mungkin nggak paham cuma ngelemparin setan, soalnya cuma ngelempar batu gitu. Orang ada tuh sampai semangat mau lempar gitu. Tapi itu dia maknanya apa gitu dari kita. Makanya ada yang kalau di kita tuh ada yang lempar rokok karena dia mau berhenti ngerokok misalnya. Itu salah satu buktinya gitu kan. Bahwa yang dibuang tuh sifat jelek itu misalnya. Itu salah satu contoh. Ada yang memaknainya bahwa itu setannya di situ kan gitu. Kalau emang setannya itu di situ, berarti setannya udah membesar karena dulu jumroh tuh kecil, sekarang udah gede kayak gitu. Berarti setannya makin lama makin gede kan gitu. Jadi secara apa namanya simbolik aja kita meyakinkan sama diri kita kalau kita akan berubah gitu. Jadi buat teman-teman semua, ya ini cerita dari kita, apa yang kita rasain. Ya pasti kalau misalnya teman-teman yang udah berangkat juga pasti punya experience sendiri. Nah yang belum berangkat, mau nyoba ngerasain, sok buruan deh daftar. Karena memang itu dia tadi sekali lagi kita bilang bahwa haji itu luar biasa dari segi biaya plus juga dari segi waktu. Kita nggak pernah tahu kita daftar hari ini entah berapa tahun lagi atau malah besok, tahun besok teman-teman bisa dikasih. Karena itu semua adalah panggilan Allah. Kita nggak pernah tahu bagaimana kita cara berangkatnya ya. Kita lagi Ramadan kemarin berharap bisa kali berangkat haji. Sampai lebarannya pun kita nggak tahu kalau kita bakal berangkat haji. Tapi setelah lebaran kita tiba dapat kabar mau berangkat haji nggak? Astagfirullahaladzim. Insya Allah ya. Ya teman-teman mudah-mudahan juga punya takdir yang nggak kalah manis mengenai ini, dan ini pengalaman manis buat kita berdua. Mudah-mudahan kita bisa memaknai kehidupan lebih baik ya. Amin. Oke, kita doain teman-teman berangkatlah tahun-tahun depan dalam waktu dekat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.